Jadi saya memilih siklus pertama saya On the naik, top. nanjak, on the top, saya keluar. Keluar. Pengurangan tenaga manusia di perbankan itu udah mulai terjadi. Diganti Nanti akan diganti AI semua. Iya. Di front desk itu nanti akan terjadi, Bang. Dan nanti Bang akan menciut. Ini terus ya? Belum nih ya? Terus menyusut nih. Jadi abang udah prediksi itu nanti jauh sebelum ini terjadi. pekerjaan yang front office Akan hilang. Akan hilang ya? Akan hilang. Banyak Kan digantikan dengan mesin semua. semua. AI ya terutama. Belajar ilmu marketing, dia ada layer, Ya. ada lapisan. Anda jangan maksa orang yang nggak mau berhubungan dengan Anda. Oh, Carilah orang yang mau berhubungan dengan kamu. cari yang cocok sama kita berarti ya. Dan ada satu kebiasaan, ketika orang menunggak pertama, dia akan gampang menunggak kedua. Orang tua juga mengatakan demikian. Kalau Anda punya cita-cita, cita-citalah setinggi langit. Oke. Ya kan? Dan bawalah dalam hidupmu sehari-hari. Oke, Damarian, sahabat Damarian, hari ini kita akan bicara sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang pebisnis. Ini kita kedatangan teman saya, teman lama, udah 30 tahunan kali Bang ya? Ya, lebih kurang. Lebih kayaknya. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang perjalanan karir beliau, bagaimana berpindah kuadran dari profesional menjadi pebisnis yang sangat sukses hari ini. Mudah-mudahan hari ini banyak inspirasi yang akan dibagikan oleh Bang Jelani. Kita langsung saja kita sapa Bang Jelani. Selamat datang Bang di podcast kita nih. Makasih Bang. Ya, udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukan yang padat gitu ya. Terima kasih kami sempat datengin hari ini. Iya, Bang. Mudah-mudahan nanti kisah Abang bisa menginspirasi banyak orang, terutama teman-teman profesional yang ingin berpindah jadi pebisnis atau teman-teman UMKM yang nanti akan naik kelas. Mungkin kita mulai dari gimana kisahnya Abang dari bankers, seorang banker terkenal di Lampung. Sepak terjangnya nggak ada yang nggak tahu zaman itu kan. Tahun berapa tuh Bang ya? Tahun di 2000-an lah ya. Iya, 2000-an. 2000-an. 2002. Bagaimana Abang merintis dulu Bang Panin ya masuk ke Lampung. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu sama Abang zaman itu. Nah, mungkin nanti bisa bagi sedikit ceritanya bagaimana Bang pensiun dini waktu itu Bang. Iya, usia 45 ya. 44 lagi on the top ya. Lagi enak-enaknya berkarir, kemudian ada Abang berpindah ke jalur yang nggak senyaman waktu kerja ya. Sama sekali baru. Apalagi dari bank pindah ke bisnis ban ya. Oke, silakan Bang. Mungkin kita mulai dulu. Abang asalnya dari Palembang ya? Iya. Tahun berapa masuk ke Lampung? Saya itu berawal dari Palembang itu masuk ke perbankan Bank Bali lah waktu itu. Bank Bali ya? Sudah nggak ada Bang ya? Sudah nggak ada, sudah di-merge kan. Tapi itu bank hebat zaman dulu ya? Wow, kalau para pakar pada saat itu mengatakan kalau Bank Bali itu harus runtuh, maka bank-bank lain runtuh lebih dulu, dia akan runtuh paling akhir. Karena dia teknologinya udah canggih zaman itu ya? Inovasi, teknologi, human resources semua bagus. Kemudian Bank Bali juga dikenal sebagai Citibank-nya Indonesia. Karena dulu patokan orang kan perbankan itu Citibank. Belajar Citibank ya? Citibank ya, pokoknya kalau top bankers itu ada Citibank. Nah, Bank Bali ketika itu disebutkan sebagai Citibank-nya Indonesia. Bank yang hebat. Konservatif, kuat, inovatif, selalu melakukan perubahan. Makanya kalau di sana itu dikenal sebagai change is must. Jadi perubahan adalah suatu keharusan. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita akan kalah dengan keadaan. Jadi selalu corporate culture-nya bagus ya? Change, ya, perubahan. Perubahan. Sama ada konsep dia punya manajemen, ada PDCA. Plan, do, check, and action. Jadi selalu... Rontok tahun berapa tuh Bang? Ketika Krismon tahun 98,
Ini Gen Z banyak nggak tahu nih. Iya, Bank Bali, Bank bisa Bali jadi. ya. Karena itu Nggak it was kenal ya. more than 20 years ago, lebih dari 20 tahun. Sejalan dengan reformasi. Iya, hampir 30 tahun ya, reformasi 27 tahun. Krisis perbankan yang 98, besar ya, BLBI itu ya, yes, ikut itu. menggulung. Ya. Abang mulai dulu karir di Bank Bali sebagai apa, Bang? Dulu sebagai staf biasa dan sebagai staf admin lah. Masih di Palembang ya? Masih di Palembang, dimulai dengan sangat dasar. Dan waktu itu kita belajar sambil bekerja, dan saya dimentori oleh senior saya pada saat itu adalah Pak Anwar, dan beliau ini adalah orang yang sangat konservatif. Namanya orang bank itu selalu konservatif, Bang. Dulu perbankan itu sangat konservatif. Konservatif itu is the must loh, pada saat itu. Kehati-hatinya sangat tinggi. Kalau bankers dulu zaman dulu ya. Sangat hati-hati. Selain rapi berdasi dan sangat sangat dihormati hati-hati. karena integritas, jaga banget. Berbeda dengan kalau bicara konsep perbankan sekarang ini, itu jauh banget. Jauh ya. Berbeda sekali. Jadi abang belajar apa dari Bank Bali? Selain disiplin mungkin ya, integritas. Iya, yang pasti disiplin. Kemudian kita di sana digembleng mengenai ilmu perbankan, bagaimana menghadapi berbagai komplain, kemudian product knowledge, kemudian berkomunikasi dengan customer, bagaimana memberikan service yang excellent. Dari dulu kita udah belajar itu. Lengkap semua. itu ya, pengalaman manajerial lengkap ya. Hebatnya Bank Bali ketika itu dia memiliki step training untuk staf biasa, menengah, kemudian ke atas itu ada istilahnya operasinya jalan, sangat jalan. Maka itu dikenal sebagai the local city banks Indonesia. Jadi kalau kita mau berkarir di situ dikasih kesempatan bagi yang mampu ya. Kita happy ya. Ya. Merasa dikembangkan, Bang ya. Merasa betul-betul dikembangkan, betul-betul diberdayakan, kita dipompa sedemikian rupa, dikasih ilmu, dikasih pendidikan, dikasih semuanya. Tahun berapa tuh Abang masuk Bank Bali? Bank Bali itu saya 97 saya pindahkan di Lampung. 98 saya pindah ke Lampung sampai tahun 2000. 90-an kali ya, Abang? Di 87 atau 88. Mulai karirnya ya. Masuk Lampung 97. 98. Krismon. Pas Krismon. Iya. Krismon. Masih di Bank Bali tapi? Bank Bali. Saya pindah Lampung. Abang waktu Krismon itu masih di Bank Bali? Masih di Bank Bali. Di Bank Bali. Dan kami mengalami gejolak keuangan yang luar biasa. Turbulensi yang luar biasa. Dan memang ada bangga, ada juga sedih ya. Kenapa? Karena kita bangga kita mengalami masa yang paling berat pada saat itu, 98. Teman-teman kita banyak di layoff. Iya, kita bisa melihat bagaimana perubahan ekonomi pada saat itu, dan dimulai dari Pakto 88 yang memompa perbankan tumbuh luar biasa. Ya, sebelumnya perbankan itu hanya sedikit, Bang. Ketika Pakto 88, gebrakan Sumarlin 1 2 itu membuat perbankan tumbuh luar biasa. Banyak ya. Dan banyak orang-orang yang notabene bukan latar belakang perbankan bikin bank. Jadi kesempatan kita berkarir juga banyak, Bang. Exactly. Itu. Jadi makanya orang buka toko kelontongan, ada duit bikin bank. Begitu mudahnya pada saat itu bikin bank. Sampai akhirnya gebrakan Sumarlin. Gebrakan Sumarlin dan lebih hebat 88. Dari Purbaya Efek sekarang ya. Rasanya belum ada ngimbangin dia ya. Luar biasa memang. Luar biasa zaman itu ya. Perbankan tumbuh Sumarlin luar biasa. 1, 2. Ya, luar biasa. Dan itu membuat 97 Abang masuk Lampung. 98 ya. Sampai tahun 2000 saya di sini, kemudian 2000 sampai 2002 saya di Jakarta. Jadi 98 tuh Abang udah kepala cabang ya? Belum. Saya setahun di sini sebagai manajer marketing, kemudian karena memang saya dipersiapkan untuk kepala cabang. Ya. Jadi ketika itu saya dipindahkan kemari adalah untuk menggantikan kepala cabang yang ada. Tapi karena saya masih junior, jadi saya diminta untuk belajar lah, memperdalam ilmu di Jakarta ya, mengenal situasi kondisi pasar segala macam. Waktu pecah 98 itu Abang di Lampung atau di Jakarta itu? Di Lampung. Jadi sempat kerusuhan Mei gitu kan. Saya ada di Lampung. Merasakan juga bagaimana situasi kondisi pada saat itu. Jadi ngerasain rontoknya Bank Bali. Bank Bali rontok itu di tahun Abang masih di Bank Bali kan itu? Masih. Itu belum rontok, Bang, karena itu banyak bank perbankan yang rontok tahun 98 itu kan banyak bank yang ditutup. Bank Bali kan nggak sendiri. Bank Bali nggak sendiri. Ya, berjalannya waktu di tahun 2000 sebelum saya lompat ke Penin,
Bank Bali termasuk bank take Waktu over. abang pindah ke Panin berarti Tahun 2002. saat di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Jakarta pindah Jakarta. Saya di Lampung itu kan 98 sampai 2000, kemudian 2000 sampai 2002 saya di Jakarta. 2002 Agustus saya pindah ke Lampung pegang Panin. Merintis Panin. Panin Bank, yes. Yang di Jalan Kartini, itu ya? Kartini, iya, betul. Iya. Mulai dari zero. Saya sudah ada di situ. Abang waktu itu ya? Ya. Pasti udah di Auto 2000 kan? Itu 2000 Iya. kita kerjasama Iya. ya, buat pameran bareng. Iya, itu gebrakan yang Itu yang luar biasa. Bank Panin saat itu bank yang paling agresif tuh, Iya. pendanaan otomotif. Iya. Di saat orang-orang otomotif susah Iya. cari pendanaannya. Mm-mm. Ya, awal kita bertemu. Yes, Tahun betul. 2002 lah bang ya, lebih kurang Iya, ya. 2002 Agustus saya buka, terus kita bikin event. Begini, Pak. Dan itu pameran otomotif yang terbesar di Lampung ya. Iya. Di halaman Panin ya. Wah, luar biasa itu responnya. Banyak prestasi yang sudah dibuat selama di Panin. Yang paling berkesan yang mana bang? Kayaknya abang kan prestasinya banyak di mana-mana. Karena gini ya, prinsip kerja saya itu saya tidak pernah menghitung prestasi apa yang saya kerjakan. Yang pasti saya kerjakan mengemban tugas itu dengan sesungguh. Do the best. Ya, sebisa mungkin lakukan yang terbaik. Oke. Pokoknya itu prinsip. Jadi kita tidak pernah menghitung, wah saya mesti dihargai, saya nggak pernah nawar-nawar gaji. Itu anak buah abang udah banyak yang jadi kepala cabang sekarang. Sekarang ini duduk banyak di top manajemen ya, di cabang ya. Di cabang, banyak. Ada beberapa ya. Banyak bang. Kalau Banyak. saya ketemu mereka, guru saya Bang Jelani ya. Termasuk Mbak Putri. Ya, Putri juga. Karena ngawalin karirnya di Panin itu. Panin. Sekarang Panin. kepala cabang yang cukup dikenal lah. Yes, betul. Di Lampung ya. Betul. Jadi banyak kesan-kesan yang bagus ya. Kalau di Panin belajar apa bang? Panin itu justru saya menerapkan ilmu yang saya peroleh di Bank Bali justru. Jadi kebalikannya. Jadi ilmu di Bank Bali bawa situ? Iya, kebalikannya. Jadi ketika saya masuk ke Panin itu salah satu bank tua yang konservatif, yang orientasi bisnisnya waktu itu adalah korporasi. Sementara Bank Bali adalah bank retail. Bank konservatif tapi retail juga, retail. Ya. Jadi berbeda orientasi bisnis waktu itu. Sama-sama retail tapi? Beda bang. Kalau Bank Bali waktu itu adalah orientasinya ada retail, kemudian Panin itu lebih banyak ke customer korporasi. Ya, corporate customer. Jadi dia nggak terlalu banyak kerjaan retail, tapi dia lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan besar yang menangani perusahaan-perusahaan besar. Kalau Bank Bali kan dikenal dengan sejempolnya, ngumpulin uang 25.000, 50.000 itu kerjanya Bank Bali ya. tuh. Fundingnya hebat ya. Ya, sehingga waktu itu makanya kita banyak belajar bagaimana how to grab the customer, how to win the competition itu. Di situ kita belajar banyak. Nah, waktu kita masuk ke Panin itu totally different orientasi bisnisnya. Makanya people-nya pun beda ya. Beda. Jadi beda culture, beda orang. Beda orang. Kebetulan kami ini masuk tim pembaharuan sebetulnya di Panin. Di Panin itu ya. Ya. Jadi kami ada beberapa teman yang bawa saya juga, yang memperkenalkan saya ke Panin adalah tim pembaharu. Kami mulai waktu itu di Panin itu, teman saya Tamrin di Panin Palembang, dia mendevelop Panin, growth-nya cepat sekali. Itu dari Bank Bali juga? Bank Bali juga. XX orang Bank Bali banyak pindah ke Panin pada masa itu. Jadi saya direkrut untuk Lampung. Kemudian saya bantu dia juga untuk develop di Manado. Jadi banyak cabang-cabang baru yang kita bangun, yang business culture and behaviornya berbeda dengan Panin yang existing sekarang, yang dulu. Jadi ya. abang merintis dari awal, siapin gedung ya. Oh iya. Merintis Iya. merekrut orang, betul. mendevelop orang. Yes, betul. Terus membangun image Panin di Lampung. Iya. Jadi lengkap itu ilmunya ya. Iya, itu bekal dari Bank Bali yang kita peroleh, yang kita dapat, ya kita terapkan di sini. Jadi saya pikir pengembangan daripada yang kita dapatkan di Bali, Bank Bali, kita terapkan di Panin. Sempat berapa cabang waktu abang tinggalin? Saya tinggal Kan waktu itu cabang sudah 4 cabang ya bang. 1 cabang utama, 3 cabang, 4 cabang pembantu. Jadi 5 cabang sebetulnya. 5 cabang. 5 cabang. Termasuk yang di luar kota ya? Termasuk yang di luar kota. Jadi Teluk,
Metro, Bandarjaya, sama Kedaton, plus Kartini, ada 5 cabang. Jadi ngerasa udah ini nih, udah maksimal mentok sana sini ya. Terus abang putusin pensiun dini di top-topnya karir dong. Nah, umur di 44. sini yang menarik ya, Bang. Jadi ketika kita masuk ke Penin itu, karena kita udah berkarir di Bank Bali selama 13 tahun, kita merasa dari, ya ada sedikit cerita lucu di Bank Bali. Bukan lucu lah, pengalaman yang berharga mungkin juga buat teman-teman juga yang supaya Sedang kita berkarir jadi, ya. kita tidak perlu sampai merusak citra diri kita dengan cara misalnya menggapai tujuan dengan cara menjelekkan orang lain atau menjerumuskan orang lain. Ya. Waktu saya di Bank Bali, waktu itu saya masih bawahan. Nah, atasan saya itu bernama Pak Anwar, almarhum sekarang. Nah, dalam perjalanannya 12-13 tahun kemudian, saya harus menjadi atasannya dia. Dan semua atasan yang iya. Jadi seperti misalnya saya jadi atasan dia, jadi waktu itu saya diminta untuk menjadi, setelah saya dari Bank Bali Palembang, Bank Bali Lampung, kemudian saya ke Jakarta, saya disuruh pulang ke Palembang. Pulang ke Palembang untuk menanganin Bank Bali Palembang. Dan saya menjadi orang nomor 1 di situ. Jadi atasannya Pak Jadi Anwar. atasannya Pak Anwar dan atasannya bos yang kita lain-lain juga, iya. Nah, saya bilang sama bos saya waktu itu di Bank Bali Pusat, ini Bank Bali kan masih dalam BTO. Juga tidak Apa tuh BTO? Bank take over kan, dalam status take over status kan. diawasi ya. Waktu itu BPPN kan, masih dalam pengawasan BPPN. Saya bilang kan orientasi bisnis kita juga tidak terlalu berambisi untuk maju. Kenapa tidak kasih kesempatan kepada Pak Anwar untuk memimpin Bank Bali ketika yang itu? Udah senior ya. Dia udah senior dan dia atasan saya. Waktu saya diminta untuk pulang ke Palembang itu, dia tahu saya diminta untuk pulang ke Palembang dan dia mengatakan pada saya, jalani nggak apa-apa, saya jadi bawahan Anda. Tapi kan saya tahu psikologinya kan nggak enak dia, jadi saya bilang bekas anak buah. Anda bayangin Pak, bayangin gitu ya. Secara psikologi orang timur berat itu ya. Berat kan, jadi saya mikirkan, wah ini nggak baik kayak gitu ya. Buat saya sih mungkin siapa sih pulang ke daerah jadi kepemimpin nomor 1 seperti itu kan pasti bangga kan. Tapi saya tidak ambil posisi itu, jadi saya kasih tahu sama Jakarta, boleh nggak saya tuker? Biarkan Pak Anwar memimpin Palembang, kemudian saya nggak juga minta kemana posisi saya. Ya kan? Terserah, saya bilang, oh saya mau ditaruhkan di mana. Ya kan? Akhirnya Jakarta mengerti, saya tidak ditempatkan di Palembang, Pak Anwar lah naik. Dan dia bersyukur tuh ya kan, dia dapat posisi. Saya hanya ditarik ke Treasury. Treasury di pusat. Ternyata di Treasury itu banyak ilmu juga yang kita pelajarin. Nah, itulah saya bilang dapat pelajaran banyak waktu di pusat. Iya, coba kalau misalnya bukan cuma pelajaran network juga, Bang ya. Network dan orang kenal kita kan, jadinya kita menghandle seluruh Indonesia kan. Jadi kita belajar banyak di situ walaupun itu sesuatu yang baru. Treasury itu kalau Abang mau tahu seperti dapurnya restoran. Jadi itu pusat pengelolaan keuangan, jantungnya, jantungnya perbankan di situ, jantungnya bank, Treasury itu. Jadi seluruh pengelolaan keuangan itu dikelola oleh Treasury. Nah, kita ditempatkan di situ. Jadi Abang belajar banyak di situ ya waktu di Treasury ya. Iya, belajar banyak sekali. Dan dilala ketika itu Treasury lah yang paling unggul, dan ketika Krismon kita alami, Treasury mendapatkan banyak bonus sementara cabang-cabang tidak dapat bonus. Kebetulan departemen ini tidak disukai. Jadi melengkapi pengalaman dan knowledge Abang ya. Luar biasa. Selama di Treasury itu ya, yang membuat Abang jadi seorang bankers yang tangguh ya. Ya, paling tidak lebih matang ya. Iya. Lebih matang. Karena Penin kan masuk Lampung, siapa yang kenal waktu itu? Ada bank yang gede-gede kan, ada BCA. Oh ya, udah ada bercokol duluan kan BCA. Semua itu kan ada semua bank ekonomi. Merebut customer mereka kan tidak mudah itu. Tidak mudah. Nggak mudah kan? Mudah. Karena biasanya udah loyal dan fanatik mereka biasanya. Biasanya customer tuh enggan pindah kan, Bang. Kalau nggak ada sesuatu yang menarik kan dia nggak mau pindah gitu loh. Dan akhirnya saya masuk ke Penin, saya diminta bertugas di Lampung, saya kembali lagi ke Lampung. Tahun 2002 antara Maret gitu, saya mulai bolak-balik Jakarta Lampung, membereskan seperti Abang katakan tadi, mulai dari gedung, rekrutmen karyawan, termasuk training, semua itu kita lakukan. Bangun tim, ya tuh. Akhirnya Agustus 2002 kita buka di Lampung. Itu kan yang berat kalau sebagai
sebagai perintis ya Bang, Mm-mm. kan rata-rata customer yang kita mau ambil itu sudah ada di bank-bank Iya, lain dan pasti. loyal. Iya, Nah itu gimana kiatnya sehingga mereka mau pindah atau sebagian pindah gitu? Selalu dalam prinsip kita yang saya minta kepada tim saya, carilah orang yang memang pasar kita. Jadi customer itu kalau kita belajar ilmu marketing, dia ada layer, Ya. ada lapisan. Anda jangan maksa orang yang nggak mau berhubungan dengan Anda. Oh, Carilah orang yang mau berhubungan dengan kamu. cari yang cocok sama kita berarti Iya. ya. Iya. Gitu. How to find the customer like this kan nggak gampang juga. Ya, mulailah dari bicara, dari telepon, dari tatap muka. Ada nggak willingness dia untuk gabung sama kita? Satu. Yang kedua, kita kasih propose yang jangan berlebihan. Propose kita juga jangan terlalu over promoting ya. Jangan terlalu gini gitu. Yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar saja. Dan ternyata Bang, dari sekian banyak customer yang kita rekrut, tidak semua customer itu berasal dari bank sebelumnya. Dan itu juga berulang sampai kehidupan saya hari ini. Jadi jangan pernah berpikir. Ada nasabah-nasabah baru. Ada, selalu ada. Selalu ada ada, new customer, new people. Selalu ada. Apa yang membuat Penin saat itu punya faktor pembeda, ada diferensiasi sehingga orang mau tergerak ikut ke Penin? Iya. Satu, produknya Penin bagus. Produk Ya, ada beberapa produk unggulannya. Kemudian kebetulan cabang kami dikasih otoritas. Oh, full. Sampai dengan jumlah tertentu lah ya. Ya. Jadi kami untuk landing maksudnya Bang? Untuk landing ya. Untuk landing. Jadi kita bisa memutuskan dalam waktu yang singkat dan cepat. Oke. Jadi kecepatan itu penting ketika itu. Kemudian prosedurnya sederhana. Selain produknya bagus, Produk bagus, produknya sederhana dan cepat ya. Cepat. Kan orang butuh kalau Cepat. mau pinjam duit mau cepat ya. Iya, cepat kan. Iya. Ya, saya Seperti bisa yang saya alami. Saya dan teman-teman saya beberapa Iya. orang kenal Penin gara-gara prosesnya yang cepat Cepat. itu. Ya, betul. Yang saya tanya, kenapa bisa begitu cepat Bang? Nah. Nanti abang cerita gimana kiatnya. Cepet ya. Kecepatan Ya, itu produk penting baru, ketika kecepatan. itu. Iya. Kemudian prosedurnya tidak berbelit. Memang produknya juga bagus ya. Iya. Artinya bagus itu beyond kompetitif lah ya. Tidak kita bilang apakah kita paling bagus? Enggak juga mungkin. Iya. Tapi how delivernya itu penting. Time delivernya penting. Ya kayak waktu di otomotif kan gitu. Oh, iya. Kalau cepat kita Bank atau leasing lain butuh 2-3 hari. kita setengah jam. Begitu. Tapi rupanya customernya sudah diseleksi itu. Yang jelek-jelek nggak mau. Nggak apa. Iya. Iya, saya ingat dulu waktu ada teman kita butuh uang cepet gitu. Karena Iya. dia baru beli rumah. Dan dia khawatir nanti prosesnya bisa panjang. Iya. Karena biasanya kredit perumahan kan bisa lama tuh. Iya, Bisa panjang. seminggu, 15 hari Iya, kan. panjang. Sementara dia janji sama yang punya rumah akan lunasin dalam waktu cepat, Betul. 1-2 hari. Betul. Abang kasih bantuan itu sangat terkesan. Iya. Kepastian itu penting. Kepastian Dan itu penting. saya sempat tanya, abang kenapa bisa begitu cepat? Padahal ini baru kenal kan sama orang itu, teman dekat kita gitu Iya, kan. betul. Kenal. Apa tuh bang rahasianya zaman dulu? Karena dulu abang kan megang nasabah-nasabah premium lah ya, pejabat, orang-orang kaya itu. Yang abang perlakukan sangat personal gitu. Apa tuh bang, rahasianya bang? Biar buat Iya. ini Satu, human touch ya. komentar. Penting sekali kita mengenal orang secara personal, sudah abang katakan tadi. Kemudian kita juga perlu juga cross check, ya kan? Kalau data bang, bisa rekening koran, apa segala macam, bisa direkayasa. Yang tidak bisa direkayasa adalah human behavior. Bagaimana perilaku orang itu? Apakah orang ini kalau bisa dibikin malu atau dia malu kalau kita track recordnya perlu dicek ya, cross check. Apakah nanti kalau ada masalah dia bisa dibikin malu ya? Ya, atau dia malu kalau dia ada bermasalah. Makanya dulu kan di bank itu kan kita kenal namanya 5C itu. Tetap 5C itu ya, Pak? 5C itu. Kita berpedoman pada 5C. Yang pertama adalah karakter. Kemudian capacity, collateral dan sebagainya. Ya. C pertama ini karakter itu ya? lebih dari 80% bobot kalau kita bobot ya. Artinya ketika orang memiliki C yang baik, karakter yang baik, ketika dia tidak punya uang dia akan berusaha untuk
memenuhi kewajibannya, bagaimanapun caranya. Dan Tetapi berkomunikasi. berkomunikasi. Nah, kalau C-nya jelek, Bang, biar kata dia punya uang yang banyak, Kapasitasnya bagus. Ya. dia tetap nggak mau, dia menghindar, dia menghilang. Nah, kita tidak bisa berurusan dengan orang yang C-nya jelek. Zaman abang NPL berapa bang? Kecil sekali ya berarti ya? Di bawah 1%. Padahal itu ditoleransi sampai 3%, sampai 5%. Ya. Abang cuma 1%. Di bawah 1%. Berarti customer yang masuk ke Penin itu udah sangat selektif berarti ya? Satu itu, yang kedua monitoring. Monitoring. Kita selalu monitoring. Setiap pagi tugas saya adalah, saya ada aging schedule. Setiap pagi di meja saya harus ada daftar tunggakan atau daftar jatuh tempo. Oh, AR itu Dikontrol ketat. dikontrol ketat harian? Iya. Yang sudah over Iya. 2 hari, Iya, itu. seminggu itu ya? Dan ada satu kebiasaan, ketika orang menunggak pertama, dia akan gampang menunggak kedua. Kalau kedua, dia akan gampang ketiga. Okay. Kalau ketiga, dia akan gampang keempat. Dan selanjutnya, dia akan gampang sekali melupakan itu. Jadi kita berusaha mati-matian untuk mencegah jangan sampai ada orang yang nunggak pertama kali. Iya, ini penting nih teman-teman. Teman-teman kepala cabang, bank, leasing, kalau pengen NPL-nya kecil, belajar sama Bang Jelani. Monitor ketat. Monitoring ketat ya. Yes. Luar biasa. Monitoring ketat. Dulu saya juga sempat ngalamin tuh Bang. Iya. AR AR itu itu penting. kita mesti ikutin Mesti penting. supaya nggak masalah. Iya, karena disitulah nyawa kita. Oke. Nah, di tengah-tengah kenyamanan itu, sistem yang bagus, tim yang kompak, prestasi yang banyak. Abang tiba-tiba putusin Keluar. pensiun. Buat orang banyak kaget itu. Itu apa ininya, penyebabnya? Apa sudah ngerasa bang ini udah bosen ya, udah buka 5 cabang, mentok gitu ya? Jadi sebetulnya sebelum saya memulai di Penin itu, saya ada mission statement. Ini juga penting buat kalau memang punya cita-cita, makanya dalam banyak literasi atau dalam banyak ketemu dengan orang-orang ahli, terutama ahli-ahli agama, orang tua juga mengatakan demikian. Kalau Anda punya cita-cita, cita-citalah setinggi langit. Okay. Ya kan? Dan bawalah dalam hidupmu sehari-hari. Bawa dalam doa, bawa dalam segalanya. Jadi mimpi itu mesti dibawa. Mesti dibawa dan diwujudkan dalam keseharian. Dalam keseharian. Dalam jadi doa, ketika ada, iya. Dan dalam... itu nyata, Bang. Ini apa sih mimpi abang waktu itu? Mimpi saya adalah saya ingin membesarkan, ketika saya bergabung dengan Penin Bank itu ada 2 misi saya. Satu, membesarkan Penin Bank Lampung. Yang kedua, membesarkan diri saya. Artinya saya harus mandiri. Nah, ketika 2 misi ini saya tanamkan ketika di awal-awal, maka 2002 saya mulai, 2006 saya sudah memulai merintis membesarkan. Waktu 2006 Bang Penin sudah gede sekali. 4 tahun pertama aja sudah besar sekali. Jadi 4 tahun abang udah punya 5 cabang, udah ratusan miliar ya asetnya. Dan itu tidak mudah dicapai kalau kita tidak fokus ya. Itu. Jadi fokus itu penting. Jadi 4 tahun abang mulai siap-siap tuh berarti. Nah, di tahun ke 2000 waktu itu 2006 saya mulai merintis untuk membangun karir saya yang lain, yaitu mandiri, hidup mandiri. Di luar ketergantungan saya pada bank. Apa yang saya lakukan adalah, ya saya mulai melakukan bisnis bersama teman-teman, ya kan. Apapun yang kita kerjakan, kalau istilah orang sekarang itu palu gada lah. Ya, mulai dari apapun yang kita lakukan, ya kita pergi ke Bandung. Berarti masih usia 40-an ya? Kalau saya keluar 2010 ya, 44 itu sekitar 40. Umur saya 40-an. Iya. Life began 40. Mengikuti sesuatu yang baru, berarti mulai jalan 2 kaki ya? Ya, jalan 2 kaki. Profesional dan mulai membangun diri sendiri. Ya, bangun diri sendiri ya. Itu bisa jalan ya, Bang? Ya, karena kita gunakan waktu libur kita, Sabtu dan Minggu. Kita karena Bang Sabtu libur ya? Yes, kita tidak gunakan di waktu-waktu kita kerja. Ya, kita membangun diri kita itu penting karena kita harus ke depan kita mesti lihat. Karena saya sudah membayangkan apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi hari ini adalah global competitive. Yang kedua AI. Yang ketiga disrupsi teknologi dan sebagainya. Ya kan? Borderless. Ya. Dan ini semua nggak ada lagi. Ya. Seperti sekarang ya, orang bisa buka bank dari manapun. Buka rekening bank dari manapun. Tidak harus ada di, makanya sekarang virtual bank, ya, digital banking itu terkenal kan. Dulu tidak ada.
Dan apa yang kita pikirkan dulu terjadi hari ini. Ya, ya. Ya, pengurangan tenaga manusia di perbankan itu udah mulai terjadi. Nanti akan diganti AI semua. Iya, iya, iya. Di front desk itu nanti akan terjadi, Bang. Dan nanti Bang akan menciut. Ini terus ya? Terus menyusut nih. Jadi Abang udah prediksi itu nanti jauh sebelum pekerjaan-pekerjaan yang front office akan hilang. Akan hilang. Banyak kan digantikan dengan mesin semua. AI ya terutama. Itu ya zaman dulu kan 2000-an orang ngambil uang masih ke ATM kan? Iya, ke ATM, ke counter bank ya kan. Sekarang transaksinya digital semua, Bang. Semua digital. Iya, semua digital. Termasuk buka rekening digital ya. Ya, Abang nggak perlu ke bank. Abang datang buka aplikasi, mau buka rekening apa? Di bank mana? Abang bisa lakukan itu. Abang bisa pindahkan uang secara digital juga. Jadi karena Abang punya mimpi mau bangun karir sendiri, iya. Itu, Abang mulai merintis sebelum keluar merintis sebelum keluar. Tepatnya tahun berapa keluar? 2006. 2010 4 tahun setelah berkarir ya? Iya, 4 tahun setelah berkarir, setelah mulai dari Penin, kemudian 4 tahun ke depan saya memberanikan diri keluar dari Penin. 2006 ya. Ya nanti Abang boleh cerita ya. Gimana suka dukanya pindah dari karyawan profesional terus jadi pengusaha. Lebih berat kayaknya jadi pengusaha, Bang ya? Lebih berat. Satu lagi, Bang, sebelum itu. Jadi memang misi saya adalah itu, membesarkan diri saya dan membesarkan perbankan. Yang ketiga adalah bagaimana kita keluar atau kita meninggalkan pada saat kita di puncak atau kita berhenti sebelum turun ya. Sebelum turun. Jadi itu penting. Kenapa? Karena momentum itu akan terjadi pada siapapun. Ketika kurva itu menanjak, dia akan sampai satu titik puncak dan dia akan turun. Trennya akan turun. Turun. Ya, kalau kamu bisa naikin lagi, dia akan pick up lagi terus. Nah, tetapi ini kan butuh effort lagi. Jadi saya memilih siklus pertama saya nanjak, on the top, saya keluar. Jadi saya keluar pada saat saya di puncak. Jadi keluarnya itu dengan gagal, Bang ya. Dengan gagal. Oke, nanti kita lanjutin, Bang.